Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Halo? Halo Ibu, terdengar. Kedengar Ibu. Oke, semangat pagi ya. Alhamdulillah tentunya kita pada pagi hari ini masih dapat bertemu meskipun memang via online karena memang untuk hari ini insya Allah besok saya akan melaksanakan ibadah umroh begitu ya bersama keluarga sehingga banyak sekali persiapan yang harus dikerjakan sehingga pada pagi hari ini dan 2 minggu ke depan kita akan melaksanakan kegiatan perkuliahan via online. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, nanti pada saat sepulang saya dari umroh kita bisa agendakan untuk kelas tambahan tatap muka begitu ya. Bisa dilaksanakan barangkali di hari Sabtu atau hari apapun yang disepakati bersama karena memang supaya pendalaman materinya lebih mantap mantap gitu ya sehingga nanti kita bisa membuat extended class gitu ya, extended time class atau tambahan jam untuk bertemu secara offline gitu ya. Nah, untuk pada pagi hari ini kita sudah sepakati bersama dan sudah di-share di WhatsApp group begitu ya bahwa kita akan belajar cukup padat gitu. Mengapa cukup padat? Karena memang dikhawatirkan pada saat pelaksanaan ibadah umroh kita ada perbedaan waktu kurang lebih 4 jam gitu ya. Sehingga dikhawatirkan saya masih ibadah dan lain sebagainya. Sehingga saya akan sampaikan 3 bab dan besar kemungkinan kita sudah akan melaksanakan penugasan gitu ya, artinya akan ada tugas-tugas baik individu maupun kelompok untuk teman-teman di kelas. Nanti feel free aja buat bertanya atau mungkin dari materi yang sudah disampaikan, teman-teman mau menanyakan via chat tidak pada waktu jam kuliah juga boleh gitu ya. Oke, untuk pagi hari ini saya akan memulai dulu dengan sejarah hukum dagang gitu ya. Next. Nah, tentunya sejarah hukum dagang ini memang awalnya belum merupakan unifikasi, gitu ya. Tentu berlakunya satu sistem hukum untuk seluruh daerah. Awalnya hukum dagang ini belum diunifikasi karena memang sifatnya masih kedaerahan. Jadi artinya kalau teman-teman ingat ada namanya barter. Jadi misalnya kalau barter itu saya beli dari Tisa misalkan gitu ya, Tisa punya singkong, saya punya nasi, saya bosen makan singkong, Tisa bosen makan, sorry, saya bosen makan nasi, Tisa bosen makan singkong, kita bisa bertukar gitu ya di zaman dahulu. Sehingga hukum dagang tuh dulu sifatnya kedaerahan, masing-masing daerah punya ciri khas. Nah, tentang tata cara berapa kilo beras itu disamakan dengan berapa kilo singkong, itu juga menjadi kearifan lokal atau menjadi seperti dalam tanda kutip kesepakatan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli atau yang melakukan barter gitu ya karena dulu itu yang namanya jual beli atau hukum dagang nggak hanya menukarkan dengan uang tetapi juga barang dengan barang itu bisa sehingga itu dulu sifatnya belum diunifikasi atau sifatnya kedaerahan. Nah, tentunya tiap daerah juga punya cara atau hukum perdagangan yang berbeda-beda gitu ya. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan perdagangan, kemudian perdagangan ini juga tentunya pada saat jual beli ini banyak sekali terjadi konflik begitu ya. Kemudian diinisiasi nih dari masyarakat Indonesia bahwa penting ya atau perlu ya membuat unifikasi hukum di bidang perdagangan sehingga berlaku untuk seluruh daerah gitu ya. Itu awal mula adanya sejarah hukum dagang. Next. Nah, kemudian sejarah hukum dagang ini juga sangat erat kaitannya dengan hukum dagang Belanda. Karena memang kita tahu kita dijajah oleh Belanda gitu ya, sehingga tentu erat sekali dengan hukum dagang Perancis gitu ya, yang juga tidak dapat dipisahkan Belanda, Perancis gitu ya. Ini menjadi satu kesatuan yang kemudian disebut dengan Corpus Juris Civilis. Nah, ini karena memang di peninggalan Romawi. Nah, kalau gitu ya, ini ada klasifikasi bahwa ada secara institusional atau lembaga.
Nah, ini buku satu memuat tentang lembaga-lembaga pada masa Kekaisaran Romawi, termasuk di dalamnya Conselus Mercatorum, yaitu pengadilan untuk hukum perdagangan. Jadi zaman dulu udah diinisiasi nih, meskipun masih adopted gitu ya, atau mengadopsi baik dari Belanda maupun Romawi. Jadi kemudian dengan berkembangnya hukum dagang, ini ada tentang lembaganya, yaitu mudahnya adalah pengadilan untuk kaum pedagang. Kemudian ada Pandekta, ini di buku 2, ini berkaitan dengan asas fakta sun servanda bahwa perjanjian itu harus ditepati dan ada kebebasan kontrak, ada unus testis nullus testis juga, yaitu satu saksi bukanlah saksi. Jadi pada saat membuat perjanjian juga harus ada saksi. Misalnya saya membuat perjanjian jual beli dengan Siva, maka Berliani dan Gea bisa jadi saksinya gitu ya di dalam perjanjian jual beli tersebut gitu ya, supaya nanti memudahkan ketika terjadi konflik atau dispute. Kemudian ada yang ketiga adalah kodeks, yaitu membuat uraian pasal demi pasal yang tidak memisahkan antara hukum perdata dan hukum dagang. Di mata kuliah sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa hukum dagang ini merupakan turunan begitu ya dari hukum perdata. Sehingga teman-teman nanti pada saat ujian, pada saat UTS, pada saat belajar itu tentu harus memiliki KUH dan KUHD supaya teman-teman melihat bahwa sebenarnya ketentuan umum itu ada di KUH Perdata, tetapi secara spesifik hubungan jual beli itu diatur di dalam hukum dagang, begitu ya. Kemudian yang keempat ada novelty atau berisi karangan atau cerita. Karangan atau cerita itu maksudnya pada saat terjadi konflik begitu ya, atau mau membuat gugatan, tentu ada cerita. Ini karena memang bahasanya bahasa serapan ya, tapi jangan diartikan karangan itu mengarang, maksudnya adalah, ada runtutan kronologis yang dibuat pada saat, mulai dari awal mula ada hubungan jual beli, ada hubungan kontrak, sampai dengan terjadinya sengketa, gitu ya, next. Kemudian kalau kita bahas tadi, Belanda dan Prancis gitu ya, secara sejarah gitu ya, di abad ke-17 Prancis, ini pada saat Raja Louis gitu ya, di, sekitaran abad ke 14 begitu ya, ini di tahun 1643 sampai 1715, ini tentunya memang pada saat itu sudah ada gitu ya perdana menteri yang memang memiliki minat yang amat tinggi terhadap perkembangan hukum, gitu ya. Nah, perkembangan hukum khususnya memang di dalam hukum dagang, badan usaha, perbuatan dagang, surat berharga, bahkan pada saat itu tahun segitu tuh udah ada wesel, ada surat berharga gitu ya. Nah, kemudian sudah ada badan hukum, badan usaha gitu ya, karena sudah ada pemisahan antara badan hukum itu adalah, reh finding gitu ya, manusia, sorry sorry, reh person gitu ya, manusia sebagai pribadi maupun, badan usaha gitu ya. Nah, ini juga sudah diatur bahkan mengenai pilot begitu ya. Jadi kalau teman-teman saat ini nanti setelah lulus jadi sarjana hukum ada profesi namanya kurator gitu ya. Ini bisa mempilotkan satu perusahaan. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang bukan baru gitu ya. Dan ini sudah diinisiasi dari code of conduct atau dari peraturan yang kita adopsi gitu ya. Jadi sebenarnya luar biasa ya orang-orang di zaman dahulu pun sudah membuat hukum dan sudah memikirkan hukum sesuai dengan perkembangan hukum di masa mendatang, begitu ya. Nah, kemudian dari Prancis ini, kemudian di Romawi kita lihat juga ada judge et consul gitu ya. Artinya bahkan juga ada konsultan-konsultan hukum gitu ya, yang akan menyelesaikan perselisihan di bidang arbitrase gitu ya. Nah, karena memang kalau di bidang perdagangan biasanya para pengusaha tidak menyukai menyelesaikan permasalahan di ranah hukum melalui pengadilan niaga begitu ya, karena sifatnya terbuka untuk umum. Tetapi pengusaha seperti saya barangkali gitu dan pengusaha-pengusaha
pengusaha lain lebih senang ketika membuat perjanjian itu menyampaikan klausul arbitrasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan, supaya kita punya badan hukum, supaya kita punya perusahaan tetap terjaga namanya. Seperti itu ya, karena memang kepercayaan itu sangat penting bagi perusahaan untuk dapat, terus mempertahankan klien-kliennya. Sehingga memang agak berbeda dengan kalau kita misalnya mohon maaf mengalami pencurian, mengalami kemudian kekerasan dan lain sebagainya, tentu kita ingin agar gugatan itu, segera kita gugat, melayangkan gugatan, membuat laporan polisi, dan sedapat mungkin kita sebarluaskan gitu ya, bahwa kita sebagai korban. Tetapi berbeda dengan hukum dagang yang justru pada saat melakukan, transaksi dan agreement, kita pengen sifatnya tertutup dan diselesaikan di arbitrase. Nah, kemudian pada saat itu, pada saat ada Romawi dan Prancis ini ada gejala resepsi hukum Romawi. Jadi memang ada pemisahan hukum perdata dan hukum dagang. Akhirnya, ada kitab undang-undang hukum dagang itu tadi ya, karena memang mengatur yang lex spesialis, yang lebih spesifik, meskipun tidak bisa dipisahkan dari, hukum perdata. Karena kalau perdata kita, bicara kebendaan, bicara keluarga, bicara orang, tetapi untuk hukum dagang diatur juga di dalam hukum dagang, walaupun transaksinya misalnya antara personal dengan personal, atau transaksinya personal dengan perusahaan, tetapi secara spesifik kemudian diatur dalam, hukum dagang, seperti itu ya. Well, next. Nah, ini kita lihat juga, pengaruh Belanda gitu ya. Kita tahu bahwa Belanda ini, kita bekas jajahan Belanda, tapi Belanda ini juga bekas jajahan Perancis gitu ya. Sehingga tentu, mmm, pluralisme atau keberagaman hukum di bidang hukum perdata nih, taste-nya atau rasanya tuh jadi ada gitu ya. Maksudnya nggak cuman dari Belanda, tapi ada taste juga dari, Perancis tadi gitu ya. Sehingga, banyak juga bahkan karena kalau kita bicara, Belanda tentu di dalamnya ada Romawi, ada Prancis, ada Belgia, ada Germany gitu ya, ada, peraturan raja. Nah, sehingga memang kalau kita lihat hari ini sebetulnya memang kita belum sampai hari ini kita belum memiliki, aturan atau kitab undang-undang yang benar-benar sesuai dengan kearifan lokal kita, sesuai dengan masyarakat kita, gitu ya. Karena memang masih adopted gitu ya, dari, yang lama, gitu ya. Tetapi tentu untuk kepastian hukum kemanfaatan gitu ya, kita, tentu berusaha untuk memperbaiki terus. Tetapi saya sampaikan masih terus menjadi PR bagi kita semua gitu ya, terutama bagi legislatif gitu ya, untuk membuat undang-undang yang tentunya lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Oke? Next. Nah, tentunya di dalam hukum Belanda gitu ya, atau di dalam, pengaruh Belanda di dalam hukum kita gitu, sangat jelas gitu ya, karena teman-teman kalau udah beli buku KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga itu, I have to say that really, little bit complicated to get understood gitu ya, agak sedikit, sulit membacanya, karena itu adalah benar-benar bahasa, bahasa terjemahan begitu ya. Jadi memang harus dibantu oleh dosen untuk memahami isi kitab undang-undang hukum dagang gitu ya. Karena memang masih, adopted dari Belanda dan juga bahkan tadi disampaikan juga dari Romawi, ada Fils Jermannya juga, Belgianya juga gitu ya. Nah, tentunya di dalam, KUHD 1820 gitu ya, telah direncanakan juga pada saat itu, adanya 3 kitab gitu ya, yang tentunya, di dalamnya ini mengatur kebutuhan-kebutuhan terkait dengan kitab, hukum dagang gitu ya. Bahwa di dalamnya tidak mengakui lagi pengadilan istimewa,
yang menyelesaikan perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan. Dan perkara dagang itu untuk selanjutnya diselesaikan di muka pengadilan biasa. Nah, ini kita belajar sejarah ya, jadi kita memang flashback. Jadi dulunya tuh memang diinisiasi ya udah di pengadilan umum aja gitu. Meskipun nanti kalau kita bicara perkembangan di masa kini di Indonesia bahkan ada pengadilan khusus yaitu pengadilan niaga yang memang menangani sengketa dagang. Nah, itu untuk pengadilan. Nah, jadi menjadi ranah pengadilan niaga untuk menyelesaikan sengketa di bidang jual beli. Tetapi untuk yang penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka arbitrase melalui BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia itu menjadi salah satu pilihan terbaik. Nah, I hope we can go to Bani. Saya berharap juga one day kita bisa bersama-sama minta surat tugas kepada Bu Dekan untuk datang ke Bani atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang ada di Jakarta. Tetapi hopefully teman-teman juga nanti mungkin bisa melanjutkan kuliah S2. Biasanya nanti teman-teman akan dibawa ke minimal ke SIAK namanya. Itu adalah Singapore International Arbitration Center. Jadi di Singapura itu biasanya kalau seperti saya contohkan, saya punya bisnis, kemudian saya melakukan bisnis dengan orang luar negeri, biasanya kita menyepakati bahwa ketika terjadi sengketa, kita akan menyelesaikan sengketa kita di SIAK atau Singapore International Arbitration Center. Karena di situ kita sudah sepakati bersama hukum yang akan berlaku, bahasa yang akan digunakan untuk kontrak, nilai kontrak, kemudian bagaimana ketika terjadi dispute atau konflik itu udah kita sepakati bersama. Well, next. Nah, ini masih seputaran Belanda juga gitu ya. Jadi memang eh pada saat itu terjadi bergejolak gitu ya. Artinya apakah memang masih tetap menjadi ranah pengadilan umum atau pengadilan khusus atau dalam hal ini dengan bahasa istimewa gitu ya. Pengadilan istimewa itu maksudnya adalah pengadilan khusus untuk penyelesaian sengketa dagang gitu ya. Tapi kemudian karena sudah mulai berdiri badan-badan hukum seperti CV, firma gitu ya, sehingga kemudian berkembang terus nih eh, em, hukum di dalam ranah hukum dagang gitu ya. Nah, sehingga memang pada saat itu ada Molegraf dan Van Apeldoorn ini juga tidak setuju adanya diskriminasi hukum yang membedakan antara pedagang dan non-pedagang. Jadi kalau zaman dulu tuh seolah-olah pedagang tuh adalah seseorang yang punya dalam tanda kutip kasta yang lebih tinggi daripada yang non-pedagang gitu ya. Padahal tentunya pedagang itu juga tidak bisa mendapatkan laba atau keuntungan tanpa adanya orang-orang non-pedagang yaitu sebagai konsumen atau pembeli. That's why kemudian mulai muncul gitu ya ketentuan-ketentuan khusus di dalam KUHD yang mengatur tentang kesetaraan. Bahkan kalau ada hubungan jual beli, ada hubungan perjanjian, itu pun harus dibuat adanya kesetaraan atau keseimbangan di dalamnya. Oke, next. Nah, ini kalau kita lihat perkembangan hukum dagang di Indonesia, tentunya kita memberlakukan hukum Belanda di Hindia Belanda atau Indonesia. Ini memang ada dua perbedaan. Yang pertama, menginginkan agar seluruh hukum Belanda diberlakukan di Hindia Belanda atau Indonesia, agar penjajahan Belanda di Indonesia ini bisa langgeng gitu ya. Jadi dulu cara cara penjajah itu melanggengkan atau membuat penjajahan itu tetap ada, yaitu dengan memberlakukan hukum mereka, karena mereka bisa mengendalikan penjajahan di negara kita gitu ya. Dan yang pendapat kedua tidak setuju adanya asas konkordasi. Jadi kalau asas konkordasi itu walaupun kita adopsi dari Belanda, tetapi tetap dilihat mana-mana yang bisa diterapkan di Indonesia yang sesuai dengan kultur di Indonesia dan mana yang tidak bisa diterapkan gitu ya. Jadi memang ada pendapat yang pure terapkan aja semua. Yang kedua eh nggak setuju juga dengan asas konkordasi. Jadi sebenarnya pendapat satu dan pendapat dua it's not win-win and it's not good for us gitu ya untuk orang Indonesia. Ya begitulah kalau kita sebagai negara yang dijajah gitu ya. Oke, next.
Nah, tentunya, dari gejolak hal tersebut tadi, pada kenyataannya, banyak sekali hukum-hukum Belanda yang kemudian sangat bertentangan dengan hukum adat yang ada di Indonesia. Sehingga kemudian, eee tidak ada larangan bagi Indonesia untuk menundukkan diri secara sukarela pada hukum Eropa. Jadi pada saat itu banyak sekali pertentangan karena menganggap tidak affordable dan tidak sesuai dengan, hukum orang Indonesia gitu ya. Meskipun memang mohon maaf bahwa pada saat itu sedikit sekali orang yang melek dan, paham mengenai hukum karena waktu itu masih dalam masa penjajahan, jangankan bicara perkembangan hukum begitu ya, menyelamatkan diri dari penjajahan, kematian, kekerasan pun itu udah sangat, sulit gitu ya. Namun akhirnya berdasarkan asas konkordasi, kedua kodifikasi ini akhirnya diperlakukan di Indonesia, yaitu akhirnya lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang finally dipublish at 30 April di 1847 dalam Statbald 1847 number 23 yang mulai berlaku pada 1 Mei 1848 gitu ya. Finally we've got it even ya nggak affordable dengan kebutuhan kita, tetapi setidak-tidaknya ada aturan khusus yang mengatur mengenai hukum dagang yang ada di Indonesia. Oke, next. Oke, sehingga di slide terakhir saya sampaikan bahwa tidak ada kenyamanan di hari tua bagi mereka yang bermalas di hari muda. Itu selalu saya berikan quotes ya, karena memang, teman-teman ini masih di tahap-tahap, mencari jati diri gitu ya. Saya berharap sih bukan lagi di fase yang mencari jati diri, "Cocok nggak ya saya kuliah hukum?" Gitu ya, udah nggak bisa lagi, tapi kalian harus mencintai apa yang kalian pilih dan kalau kalian hari ini bermalas di usia muda, ya siap saja bahwa nanti kalian harus merasakan kesulitan di masa tua. Jadi, kesulitan dalam belajar, lelah dalam belajar gitu ya, kalian nikmati karena tentunya nggak ada kenyamanan di hari tua kalau kalian justru ingin nyaman di hari muda. Jadi, muda itu waktunya berkarya, waktunya bekerja keras, waktunya belajar, gitu ya. Oke, sampai sini di materi 4 ada pertanyaan, silahkan. Silahkan jika ada pertanyaan. Oke, jika belum ada pertanyaan, boleh sambil di-keep and we move to materi ke-5 ya, Mas Holik ya. Oke, so kita akan belajar mengenai subjek, sumber, prinsip, dan ruang lingkup serta kedudukan hukum dagang. Coba di-share screen, oke. Next. Nah, tentunya ketika kita bicara subjek dan objek hukum sumber, dalam hukum dagang, tentunya kalau kita ini sedikit mengulang saja ya atau bahwa kalau kita bicara subjek hukum, tentu adalah setiap orang yang diakui sebagai subjek hukum, baik itu, orang maupun, badan hukum begitu ya, yang memiliki hak dan kewajiban dan dianggap cakap secara hukum. Kalau manusia berarti dia mohon maaf tidak gila, dia tidak ada kekurangan satu apapun gitu ya secara, mental gitu ya, terutama dia dianggap mampu bertindak untuk dan mewakili dirinya sendiri begitu ya. Kemudian kalau, badan hukum tentunya ya mereka yang diwakili direksi atau direkturnya bertindak dan bergerak atas nama hukum, memiliki legalitas, akta pendirian begitu ya, sehingga ini bisa disebut sebagai subjek hukum. Nah, kemudian klasifikasi subjek hukum ya tentunya konsep dan pengertian yang mendasar gitu ya mengenai apa yang saya sebutkan tadi bahwa orang secara hukum harus yaitu dianggap cakap dan mampu mewakili dirinya sendiri maupun corporate atau perusahaannya untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaannya gitu ya. Next.
Nah, setelah itu tentu kita akan melihat itu tadi ya, ada naturally person yaitu manusia atau reh person yaitu badan hukum, gitu ya. Tentunya reh person ini juga dibagi menjadi 2 yaitu badan hukum yang sifatnya publik gitu ya, atau misalnya kalau teman-teman ngelihat ada yang TBK, TBK gitu ya, mmm misalnya ada gudang garam TBK gitu ya, sifatnya itu berarti sahamnya bisa dibeli atau ada bank beberapa bank, misalnya BRI gitu ya, mereka sifatnya, publik gitu ya, karena laporan keuangannya bisa kalian lihat, laba ruginya bisa kalian akses begitu ya. Nah, tapi ada juga yang sifatnya private, person seperti, sifatnya unsur-unsur kepentingan individu dalam badan hukum swasta, as like I have a corporate, so it's my corporate, it's not a public reh, tapi masih berupa private reh. So, you cannot, find my laporan keuangan atau laba rugi saya di, kalian akses tentu tidak bisa karena memang sifatnya belum IPO atau sifatnya masih menjadi badan hukum privat gitu ya. Ini ada typo harusnya pakai V privat ya, bukan pakai Fanta. Well, next. Oke, untuk prinsip hukum dagang, tentu kita melihat bahwa pada pokoknya ini memang hukum dagang diperuntukkan pada awalnya itu untuk kaum pedagang atau kopmenreh gitu ya. Tentu ada barang begitu ya, apakah bergerak dan tidak bergerak gitu ya sebagai objek perniagaan. Kemudian ada satu act atau activity yaitu selling atau menjual gitu ya. Itu bahwa pengertian perniagaan itu tentunya ini memang menyebutkan adalah perbuatan perniagaan gitu lah. Artinya ada, satu transaksi jual beli begitu ya. Kemudian yang ketiga bila terjadi perselisihan pedagang dan non pedagang, maka akan muncul beberapa pendapat mengenai pemberlakuan hukum dagang. Jadi prinsip hukum dagang itu seperti itu ya, tentu ada barang yang diperjualbelikan, ada kegiatannya gitu ya, yaitu, selling, dan buying gitu kan. Kemudian juga jika terjadi perselisihan maka disepakati bersama bagaimana cara penyelesaiannya. Next. Kemudian ada juga prinsip hukum dagang begitu ya. Kita lihat menurut hukum dagang ini kita lihat ada beberapa pendapat gitu ya mengenai prinsip hukum dagang, yaitu yang pertama apabila tergugat perbuatannya dipertentangkan, ini adalah perbuatan perniagaan. Nah, ini artinya apabila pedagang dan penggugat bukan pedagang, maka akan berlaku hukum dagang. Nah, ini harus dibaca berulang ya. Akhirnya, hukum dagang diberlakukan bagi non-pedagang. Kemudian HR ini menyampaikan bahwa ini melanggar prinsip hukum dagang bagi pedagang. Ini bahasa-bahasa serapan ya. Jadi artinya begini, ketika terjadi sengketa, misalnya antara Hafifah sebagai seseorang yang bukan pedagang dan bersengketa dengan saya yang memang profesi saya adalah sebagai pedagang. Nah, ini pemberlakuannya ini adalah kemudian mana nih yang akan diberlakukan? Apakah hukum dagang atau hukum umum tadi gitu ya? Ini yang dulu ini dalam kalau kita membaca runtutan dari sejarah ini memang menjadi dispute nih, karena memang pada saat itu walaupun sudah disahkan adanya KUHD, tetapi memang secara isi dan keberlakuan ini masih menimbulkan persengketaan gitu ya. Akhirnya muncul prinsip hukum yang mengatur seperti ini. Kemudian pendapat kedua, ada yang menyatakan bahwa hukum dagang berlaku apabila perbuatan yang disengketakan itu bagi kedua belah pihak merupakan perbuatan perniagaan. Jadi harus mastiin dulu nih kalau mau nyelesain pakai KUHD, ya memastikan bahwa memang ini adalah kegiatan jual beli. Begitu ya. Jadi nggak masalah apakah ini pedagang dengan pedagang, apakah pedagang dengan non-pedagang, tapi memastikan. Jadi pendapat satu dan pendapat 2 nih saling berkaitan. Pendapat satu bilang diselesaikan dengan hukum dagang apabila yang bersengketa itu pedagang dengan pedagang maupun pedagang dan non-pedagang.
itu pakai hukum dagang. Yang kedua bilang, karena harus pasti bahwa sengketanya adalah hukum perniagaan, gitu ya, jelas ya? Nah, sehingga di sini terlihat jelas bahwa prinsip hukum bagi pedagang tidak bisa dipertahankan lagi dalam situasi saat ini, karena pedagang berpeluang melakukan sengketa kepada siapapun. Nah, walaupun bukan dengan pedagang. Ya iyalah kalau kita jual beli kan tentunya ada penjual, ada pembeli. Tidak hanya misalnya saya dan Gea sama-sama penjual, kita ada transaksi. Tapi saya juga bisa bertransaksi dengan Anthony sebagai eh, pembeli misalkan gitu kan. Tentunya tidak hanya hukum perniagaan itu tidak hanya penjual dengan penjual, tapi bisa juga penjual dengan pembeli. Oke, well next. Kemudian ruang lingkup hukum dagang, tentunya ini teman-teman bisa baca, it's very a lot of, which is more than 20 ya. Sebenarnya ini hanya ada 20 di sini, tapi pasti bisa lebih tergantung dengan activity jual beli, apalagi sekarang jual beli ini bisa juga menggunakan marketplace, ada Tokopedia, ada Shopee, and a lot of um, dan masih banyak lagi marketplace lainnya gitu ya. Nih tentunya kalau dalam ruang lingkup dagang ini ada kontrak bisnis gitu ya. Walaupun misalnya teman-teman very simple ketika beli di Tokped misalkan Sony gitu ya, beli remote control gitu atau remote untuk TV-nya yang rusak gitu ya. Tentu sebetulnya di dalam kontrak itu, di dalam jual beli yang sangat simplify itu misalnya harganya hanya 150.000, itu pun sebenarnya sudah ada kontraknya. Jadi ketika misalnya barang yang diterima rusak itu bagaimana pengembaliannya, bagaimana syarat dan ketentuan, term and condition-nya itu udah ada. Itu jadi harus ada kontrak bisnis, harus ada transaksinya yaitu jual beli, ada bentuk-bentuk perusahaan, ada kemudian perusahaan go public dan pasar modal, ada penanaman modal asing, kepailitan dan likuidasi, merger dan akuisisi, perkreditan dan pembiayaan, ada jaminan hutang, ada surat berharga, begitu ya. Kemudian ada perburuhan, gitu, ada hak atas kekayaan intelektual, misalnya mungkin di sini ada yang kayak musisi gitu ya, atau suka nulis buku gitu ya, kemudian nanti mendaftarkan HKI-nya, ini juga juga bisa masuk dalam ranah hukum dagang. Ada perbuatan anti monopoli yang harus juga diakomodir, ada perlindungan konsumen, ada keagenan, ada asuransi, ada pajaknya gitu kan. Teman-teman kalau makan di McD gitu, teman-teman nyadar nggak? Misalnya teman-teman makan 45.000, tapi ada loh PPN-nya 10%, teman-teman bayar pajak loh gitu loh. Jadi makanya saya juga sarankan buat teman-teman kalau bisa beli makanan atau beli apapun di tempat UMKM gitu ya. Karena tidak terlalu banyak pajak, juga kita bisa membantu pengusaha kecil begitu ya. Karena juga kita menyelamatkan ekonomi rakyat gitu ya. Jangan lagi terlalu sering berbelanja di Indomart, Alfamart gitu ya. Ini meskipun ini nasihat untuk diri saya sendiri juga gitu ya. Karena kita juga harus menyelamatkan warung-warung kecil gitu ya. Banyak banget warung-warung kecil yang orang udah enggan gitu ya. Padahal itu juga merupakan ekonomi kerakyatan yang harus kita selamatkan gitu ya. Kemudian ada lagi penyelesaian sengketa bisnis, ada bisnis internasional, kemudian ada hukum eh, pengangkutan gitu ya, ada darat, laut, udara, atau multimoda gitu ya. Jadi memang dalam hukum pengangkutan nanti bisnis itu kan kalau teman-teman beli dari marketplace luar negeri gitu, misalnya dari Jepang gitu ya, atau dari Korea itu kan ada yang lewat ekspedisi darat, harganya lebih murah tapi lama. Begitu juga dengan laut, tapi kalau dengan udara ekspedisinya lebih cepat tapi harganya tentu juga lebih mahal. Nah, tapi masing-masing juga ada impact hak dan kewajiban. Jadi ini juga perlu diketahui oleh teman-teman semua. Gitu ya. Oke, next. Oke, nah untuk sistematika hukum dagang ini memang berlaku saat ini ada dua buku, yaitu tentang dagang pada umumnya, yaitu terdiri dari 10 bab gitu ya. Dan yang kedua ini tentang hak dan kewajiban gitu ya. Ini intinya kalau kita ngomongin hukum dagang tentu ada agreement, ada hak dan kewajiban gitu. Oke, next. Bentar ya.
Oke, selanjutnya untuk sistematika hukum dagang. Kita lihat bahwa tentunya KUHD pun mengalami beberapa perubahan gitu ya. Tentunya ada beberapa perubahan yang sangat prinsipal gitu ya di pasal 2 dan pasal 5 KUHD. Jangan sampai ya ini teman-teman masih belum punya KUHD sedangkan kita udah di pertemuan 5 gitu ya. Jadi nanti kalau kita tatap muka gitu ya, saya nggak mau lagi masuk kelas tapi nggak bawa KUHP dan KUHD gitu. Karena tentu teman-teman akan kebingungan gitu ya apa yang akan dipelajari apabila teman-teman juga tidak membaca KUHD gitu ya. Ini ada beberapa pasal yang juga dihapus begitu ya. Nanti kita akan bahas secara rinci pada saat kita membuka KUHD gitu ya. Tentunya dari permasalahan tadi minimal ada 20 list yang disampaikan tentang ruang lingkup hukum dagang, tentunya selalu ada pembaharuan gitu ya di dalam perdagangan atau perniagaan. Sehingga juga muncul akhirnya dengan perkembangan zaman, muncul namanya perusahaan yang bahkan sampai saat ini, kita bahas sebagai, badan hukum begitu ya. Karena tadi kita sampaikan di depan bahwa badan hukum ada 2, ada naturalised person dan ada memang badan, person begitu ya. Tentu, hukum dagang pun mengalami, metamorfosis yang terus-menerus begitu ya. Oke, next. Next. Oke, ini untuk sistematika hukum dagang, tentunya istilah perusahaan ini kemudian berkembang terus karena tadi perusahaan bahkan kalau saat ini ada namanya virtual office gitu ya dengan berkembangnya zaman banyak banget kantor-kantor yang nggak punya tempat gitu ya tapi dia adanya hanya virtual office gitu artinya atau ada tempatnya hanya kecil gitu ya 1 kali 2 gitu ya atau 2 kali 2 di SCBD gitu ya tapi semua activity perusahaannya itu dilakukan, by online, melalui website gitu ya. Nah ini karena berkembangnya perkembangan zaman pun terus memperbaharui sistematika hukum dagang dan tata cara, jual beli dalam perdagangan. Oke, next. Oke, ini untuk materi 5. Kedewasaan bukan dilihat dari usia tapi dilihat dari sikap, tindakan, dan tingkah laku. Jadi untuk berhasil dan tidak berhasil sebenarnya teman-teman punya waktu yang sama, mmm, gitu ya. Semua orang punya waktu yang sama gitu ya, mmm mungkin Tisha dan Ghea punya waktu yang sama, 24 jam, tapi cara penggunaannya yang berbeda dan itu akan membedakan apa yang akan kalian capai di depan, kan gitu ya. Saya sangat mengapresiasi ya teman-teman yang selalu, Siva juga gitu ya, teman-teman yang selalu, tepat waktu, open cam gitu ya. Karena itu adalah salah satu, tanda bagi saya bahwa kita memuliakan ilmu, gitu ya. Jangan melihat saya sebagai pengajar, "Oh, saya menghormati Bu Tina karena beliau mengajar, jadi saya duduk dan saya sudah dalam keadaan rapi," gitu ya, belajar. Tetapi kalian tidak hanya itu, tapi memuliakan ilmu karena, yakinlah bahwa ilmu itu nanti yang akan memuliakan kalian, gitulah. Saya juga dulu nobody lah, saya bukan siapa-siapa, tetapi, saya yakin dengan sekolah, dengan belajar, dengan memperbanyak ilmu, dengan terus lapar dan haus akan ilmu, itu tentunya bisa membawa kita ke masa depan yang, tentunya bisa lebih baik. Tapi kalau teman-teman sama ilmu acuh tak acuh, kuliah ya karena memang harus kuliah atau merasa itu menjadi keharusan karena orang tua kalian menyekolahkan itu, ya you have to get ready if you be nobody in all your time gitu. Jadi, ya semua butuh perjuangan. Hidup tuh nggak mungkin tanpa perjuangan. Jadi, silahkan bersakit-sakit, berlelah-lelah untuk ilmu, karena suatu saat ilmu itu yang akan, menyelamatkan dan memuliakan hidup kalian. Jadi belajarlah untuk selalu menghormati ilmu gitu ya. Kita bersepakat kepada hal-hal yang sifatnya kecil, kita punya kontrak di kelas, kita mulai kelas jam berapa, kontrak kelas kita bahwa I'm really happy when my student ready to get my materi gitu ya, udah duduk, udah memuliakan ilmu, insya Allah nanti teman-teman akan dimuliakan oleh ilmu. Tapi bagi teman-teman yang masih acuh dan tak acuh dengan ilmu, saya berharap
mengikuti kelas saya ada satu perubahan, karena teman-teman belum tahu hidup di luar sana tuh amat sangat keras. Jadi bagi teman-teman yang bisa duduk manis di depan laptop, bisa duduk manis di dalam kelas untuk menikmati sekedar, mendapatkan materi, itu privilege loh buat kalian, because nggak semua orang bisa, dapetin itu. Jadi belajarlah untuk memuliakan ilmu supaya kalian dimuliakan oleh ilmu. Oke, next kita masuk ke materi selanjutnya, materi 6. Ini tentang perusahaan dan hukum perusahaan. Ini udah lebih spesifik ya. Jadi bagi teman-teman yang lulus, misalnya family-nya punya perusahaan, ya udah aku nggak mau bekerja di perusahaan orang lain, tapi mau develop perusahaan sendiri gitu, sorry, perusahaan family gitu ya. Atau mau jadi legal officer, pegawai di perusahaan lain. Ini harus memahami betul Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang hukum perusahaan gitu ya. Nah, hukum perusahaan ini sangat, seru gitu ya, karena kalau saya sendiri, saya sebagai salah satu direktur di perusahaan milik saya sendiri itu ya. Kami bergerak di bidang penerbitan, lembaga riset, kemudian lembaga sertifikasi, bahkan event organizer, bahkan ke depan insya Allah akan ada bisnis di bidang haji dan umroh juga gitu ya. Jadi perusahaan ini kita harus memahami betul mulai dari laporan keuangan, hukum pajak, hukum perusahaannya, bagaimana ketika saya dan suami saya misalkan dalam hal ini sebagai direktur maupun suami saya sebagai komisaris, tetapi ketika saya menjadi pemegang saham, seperti apa juga, shareholder atau kedudukan pemegang saham dalam hukum perusahaan. Nah, ini juga harus dipahami betul supaya teman-teman nanti, apabila ingin menjadi entrepreneur atau memiliki usaha sendiri, ini mampu menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik, sehingga benar-benar harus memahami juga perusahaan dan hukum perusahaan. Next. Nah, ini perusahaan tentunya kita melihat gitu ya, di dalam Statbald gitu dijelaskan bahwa perusahaan masuk dalam hukum dagang, menggantikan istilah pedagang dan perbuatan perdagangan. Karena memang perusahaan ini adalah tentu, salah satu, menjadi salah satu subjek hukum, juga objeknya adalah adanya perniagaan atau jual beli di dalamnya. Apakah itu jasa, apakah itu barang gitu ya. Seperti misalnya perusahaan milik saya kayak Ilmu Bermanfaat, ada yang sifatnya berupa barang yaitu buku yang dicetak, tetapi kemudian ada juga yang sifatnya adalah jasa. Misalkan jasa editor, begitu ya, kami mengedit, kami membuatkan cover buku, kami membuatkan riset gitu ya. Nah, ini ada yang sifatnya jasa dan ada yang bersifat barang, tetapi tentu ini masuk ke lingkup dalam hukum perusahaan. Nah, tentu, perusahaan juga kita bisa melihat pengertiannya ini ada 3. Yang pertama adalah onderneming, ini adalah sesuatu kesatuan. Nah, ini, jadi perusahaan ini merupakan satu kesatuan karena ada manajemen, ada keuangan, ada orang legal, ada, marketing, ada pemasar gitu ya. Makanya ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, satu organisasi yang merupakan satu kesatuan kerja gitu ya. Next. Nah, kemudian tentu ada battery gitu adalah perusahaan di mana tercermin juga bahwa di sini ada sifat ekonomi gitu ya atau bertujuan untuk mendapatkan laba. Nah, gitu kan tentunya kalau teman-teman nih udah harus tahu nih, oh saya sukanya apa nih, walaupun saya kuliah hukum tetapi ternyata saya punya skill edit video misalkan atau saya suka tampil di kamera, sebagai, blogger, YouTuber, selebgram or anything else. Nah, ini juga teman-teman akhirnya, "Gimana kok saya bikin perusahaan ya? Oh, saya suka bikin brand, mmm" hijab, gimana kok saya bikin ini menjadi sebuah badan hukum gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi perusahaan. Kemudian ada venoskap atau mengandung pengertian yuridis. Artinya memang didaftarkan secara legal atau apakah berbentuk CV, apakah bentuknya perusahaan terbatas, apakah bentuknya firma gitu ya. Nanti disesuaikan dengan bidang pekerjaannya. Tetapi tentunya sifatnya venoskap atau sifatnya ada yuridisnya atau legalitasnya. Oke, next.
Nah, tentunya beberapa ilmuwan juga memberikan pendapat tentang istilah perusahaan gitu ya. Jadi ada Memory van Togliting ini atau rencana undang-undang pada saat Wetboek van Kopenhandel itu di parlemen menjelaskan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus atau dalam hal ini terus-menerus gitu ya atau terang-terangan artinya bukan hal yang diam-diam dalam kedudukan tertentu untuk mencari laba. Misalkan saya punya perusahaan PT penerbit, saya menjual buku saya di Gramedia, saya menjual buku saya di Tokopedia dan marketplace saya kegiatan itu saya kerjakan terus-menerus dan tidak diam-diam, justru melakukan pola marketing yang menyebarluaskan publikasi sebanyak-banyaknya supaya orang bisa beli dan tujuannya tentunya for getting, mmm untuk mendapatkan, laba atau keuntungan berupa benefit, yang bisa dinilai dengan rupiah, begitu ya. Kemudian ada mall graph itu di bukunya Landon Draft ini di halaman 38 ini menyampaikan juga bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan terus-menerus bertindak keluar, artinya ada transaksi gitu ya. Untuk mendapatkan penghasilan dengan tata cara perniagaan, menyerahkan barang, mengadakan perjanjian, dan seterusnya. Oke, next. Oke, kemudian ada Polak, yaitu memberikan pendapat bahwa sebuah perusahaan dianggap ada apabila di dalam perusahaan itu ada laba rugi. Jadi kita harus tahu apakah bisnis kita itu dapat laba atau merugi, itu kita harus memahami itu. Jadi kalau teman-teman mau buat perusahaan, teman-teman nggak bisa cuman orang hukum memahami hukumnya saja, tapi teman-teman harus belajar manajemen. Seperti saya yang saat ini sedang ngambil S2 lagi nih untuk ekonomi manajemen, karena di situ saya lebih belajar lagi mengenai how to manage, sumber daya manusia atau pegawai, bagaimana me-manage keuangan, bagaimana tata cara perpajakan gitu ya, bagaimana cara menghitung laba dan rugi. Nah ini teman-teman juga makanya harus selalu haus akan ilmu supaya teman-teman bisa, mengarungi kehidupan yang, tentunya lebih baik gitu ya. Oke, next. Nah, kemudian ini juga ada beberapa definisi perusahaan, tapi prinsipnya sama, teman-teman bisa membaca gitu ya, bahwa prinsipnya bahwa perusahaan ini yang dimaksudkan adalah perusahaan yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, tentunya untuk tujuan dan memperoleh keuntungan dan laba. Bu, bagaimana kalau ada perusahaan milik asing yang ada di Indonesia, ada Freeport, kemudian ada perusahaan perkebunan gitu ya. Nah, itu seperti apa? Nah, itu kita akan bahas di materi selanjutnya. Jadi, bagaimana kok orang asing itu kalau punya perusahaan nggak boleh punya perusahaan, tapi bolehnya hanya sewa-menyewa atau menyewa gedung aja, tapi nggak boleh memiliki kepemilikan. Nah, itu nanti kita juga akan membahas mengenai hukum penanaman modalnya seperti apa. Jadi kalau sama ini teman-teman sering membahas atau sering membaca bahwa ada devisa negara, kemudian ada hal-hal lainnya gitu ya dalam hukum perusahaan. Nah, seperti apa sebenarnya kedudukan perusahaan milik asing yang ada di Indonesia? Ini juga sangat seru untuk dibahas, bahkan sangat keren kalau bisa diangkat menjadi salah satu skripsi gitu ya. Nah, di Undang-Undang 1/2 Nomor 8 tentang 97 ini juga kurang lebih sama bahwa ada perusahaan yang bentuknya perseorangan, ada yang berupa perseroan terbatas, firma, CV, dan lain seterusnya. Oke, next. Oke, tentunya ini kita bisa lihat juga sama bahwa, dalam perkembangannya gitu ya, istilah hukum perusahaan itu mengapa akhirnya dijadikan mata kuliah wajib. Karena tentunya hukum itu tidak hanya mengatur mengenai aturan-aturan saja, tetapi kemudian hukum ini mewajibkan juga mengajarkan kepada teman-teman fakultas hukum yang nantinya barangkali akan bekerja di perusahaan milik family-nya, atau di perusahaan-perusahaan BUMN, atau di perusahaan-perusahaan yang kalian dirikan sendiri, itu kalian harus memahami mengenai hak dan kewajiban. Simple. Belajar hukum itu intinya belajar hak dan belajar kewajiban. Seperti contohnya
Dalam kelas ini tentu akan ada transaksi hak dan kewajiban. Saya berkewajiban menyampaikan materi, gitu ya, dan kalian berhak mendapatkan materi, tetapi kalian juga berkewajiban mengikuti tata cara dan rule yang saya berikan, dan kalian juga akan mendapatkan hak berupa scoring atau nilai sesuai dengan yang diupayakan. Jadi sebetulnya all the mechanism, semua mekanisme di dalam, kita belajar mengajar ini adalah hubungan hak dan kewajiban. Jadi boleh teman-teman misalnya, Anthony gitu ya, "Bu, kok saya, misalnya gitu ya, ini ada yang nggak benar misalnya dengan nilai saya." Saya very open, "Oh ya, oke, Anda masuk berapa kali, Anda tidak masuk berapa kali, mana tugas yang dikerjakan, mana yang tidak," misalnya gitu ya. Artinya selalu ada hubungan transaksi, hak dan kewajiban gitu ya. Oleh karenanya saya mengingatkan kepada teman-teman, kelas saya dan kelas lainnya itu sangat mudah ya, artinya yang penting teman-teman fokusnya tidak hanya dengan skor atau nilai, tetapi bagaimana kemudian teman-teman sangat memuliakan ilmu dan fokus kepada ilmu. Jadi kalau nilai atau skor itu akan mengikuti saja dari usaha teman-teman, tapi kalau, usaha teman-teman seadanya ya, don't be so surprised when you get a score ya sesuai dengan usaha yang biasa-biasa itu tadi. Jadi mungkin saya ceritakan bukan bukan untuk, sombong atau lebay juga, tapi dulu saya memahami bahwa saya ini bukan orang kaya dan saya bukan anak orang kaya. Jadi kalau teman-teman baca 3 referensi buku untuk satu mata kuliah, maka setidaknya saya akan membaca 6 referensi buku untuk satu mata kuliah. Jadi usaha yang saya lakukan memang harus selalu lebih daripada yang teman-teman saya lakukan, karena bagi saya keberhasilan itu bukan pilihan, gitu ya. Orang selalu bilang, "Nah, berhasil nggak berhasil tuh pilihan, kamu mau milih berhasil atau nggak milih berhasil," gitu ya. Tapi kalau bagi saya itu keharusan. Kita harus berhasil karena kita hidup satu kali, maka lakukan hal yang berarti. Hidup kita cuma satu kali loh di dunia, kita nggak bisa ulang lagi hidup kita di dunia. So ya, kita berusaha sebaik mungkin dan saya berharap teman-teman juga gitu. Jadi apalagi, buat teman-teman yang barangkali, sorry yang harus berjuang merantau gitu ya, kalian nggak bisa jadi orang yang biasa-biasa saja. Kalian harus pulang membawa keberhasilan gitu loh. Masa merantau terus di sini leha-leha, di sini malas-malas gitu ya. Ya ngapain gitu loh. Buat apa gitu loh. Kalian ngabisin waktu kalian buat kayak gitu tuh buat apa gitu. Jadi saya berharap teman-teman selalu punya semangat yang lebih ketika belajar di mata kuliah saya. Oke, selanjutnya next. Ini di hukum perusahaan juga nanti tentu berkaitan dengan hukum perusahaan, hukum perdata, hukum perdagangan. Nah, untuk hal yang saya bidangi memang saya sangat, concern terhadap corporate law gitu ya. Jadi orang mengenal saya lebih kepada hukum bisnis. Karena memang selain sebagai entrepreneur atau pebisnis, saya juga, dulunya memang saya lama di BUMN gitu ya, untuk corporate sebagai head of legal gitu ya. Jadi memang saya sangat membidangi hukum perusahaan dan hukum bisnis. Jadi bagi teman-teman yang mungkin nantinya pengen punya bisnis sendiri atau mengelola perusahaan milik family atau bekerja di perusahaan mesti memahami betul selain hukum perdata, hukum dagang juga tentang corporate gitu ya. Oke, next. Oke, kemudian ini kita lihat ya, kemudian dengan perkembangan hukum perusahaan, maka tentu setiap perusahaan ini harus mendaftarkan kepada, pejabat setempat. Misalnya seperti di Indonesia, tentu nanti akan ada SK Kemenkumham gitu ya, ada, dilegalitas oleh notaris begitu ya, untuk akta pendirian dan lain seterusnya. Jadi teman-teman yang sekarang udah mulai senang-senang nih bikin bisnis gitu ya, kayak saya punya ponakan, dia SMK di kelistrikan gitu ya, dan dia iseng-iseng bikin, lampu-lampu untuk motor, kemudian dia jual di marketplace, kemudian dia ngerasa, "Oh, saya bisa dapat omset loh satu minggu tuh bisa 4,5 juta sampai 5 juta." Akhirnya dia,
minta izin ke saya, "Gimana kalau saya bikin badan usaha?" Misalkan. Nah, hal-hal kreatif itu harus teman-teman miliki juga karena ujung dari selain untuk mendapatkan ilmu, tentu ujung daripada kuliah adalah untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, mulai dari sekarang teman-teman harus starting tahu apa yang sebenarnya saya sukai juga dan bisa menjadi pendapatan selain misalnya nanti harus menunggu bekerja setelah saya lulus S1 atau sebagai SH. Nah, ini teman-teman juga bisa, berkreativitas dan kemudian nanti bisa mensinkronisasinya dengan bagaimana pelaporannya, bagaimana baiknya apakah dibikin badan usaha atau usahanya masih dibikin atas nama perorangan saja atau seperti apa. Nah ini, teman-teman harus punya creativity untuk melihat itu ya. Oke, next. Oke, ini untuk unsur-unsur perusahaan tentu ada bentuk usahanya, ada tadi perseorangan ataupun badan usaha, ada kegiatannya yang terus-menerus, ada barang atau jasa, ada perhitungan laba rugi, ada tujuannya untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi itu namanya perusahaan ya. Mungkin saya melakukan pengulangan ya. Oke, next. Nah, selain itu, next. Oke, bentuk dan jenis badan usaha juga ini kita mengulang tadi ya, ada yang sifatnya CV, ada yang PT, ada yang firma, begitu ya. Ini nanti bisa disesuaikan, ada yang perseroan, ada semua disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Karena masing-masing nanti teman-teman bisa baca juga apa sih bedanya CV dan firma, dan kita juga akan belajar itu di next. Kenapa harus pakai CV? Kapan kita perlunya, firma, oh kalau kita pakai PT impact-nya apa, kalau kita UMKM kita cocoknya CV atau PT. Nah itu, juga nanti kita akan pelajari ya mengenai, jenis dan bentuk badan usaha yang paling tepat untuk bisnis yang mungkin akan dijalankan oleh teman-teman semua di kemudian. Oke, next. Oke, nanti teman-teman bisa baca kalau PT berarti mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tapi kalau firma dan CV ini melihat di KUH Perdata. Nah, ini adalah rujukan-rujukan bagi jenis-jenis badan hukum yang berbeda yang diterapkan begitu ya. Oke, next. Oke, still next. Oke, kemudian dari kepemilikan modalnya, ini perusahaan juga bisa dilihat secara perseorangan atau institusi atau persekutuan. Jadi kalau perseorangan ya Sony Tovi mau bikin perusahaan perseorangan, udah ini namanya Sony Tovi aja karena it's mine, ini milik saya. Gitu ya. Tapi kalau kemudian Sony, oh saya mau kolaborasi, kita mau berbagi saham, saya 51%, Marsal misalnya 49%, oke kita buat institusi atau persekutuan terbatas misalnya gitu ya, karena ada saham-sahamnya. Nah, ada lagi yang bisa dilihat dari segi segi himpunannya, misalnya himpunan orang gitu ya, teman-teman sering lihat tuh misalnya himpunan Pengusaha Muda Indonesia, ada Ikatan Advokat Indonesia, gitu ya, atau Ikatan Pemuda Gereja misalnya ya, atau apapun. Nah itu bisa juga sebagai badan usaha kalau memang ada tujuan untuk mendapatkan laba. Gitu ya. Nah, ini bisa juga dilihat dari bentuknya bisa berupa firma, CV, dan lain seterusnya. Jadi bisa dilihat dari segi pemilikan modal maupun segi himpunannya. Tapi tentu memiliki 7 karakteristik yang ada di depan tadi. Jadi ada kegiatan usahanya, ada tujuan untuk mendapatkan, mmm keuntungan misalnya, "Kok bisa Bu himpunan misalnya pemuda gereja atau himpunan, mmm, santri masjid, kok bisa jadi himpunan?" Ya bisa, karena misalnya mereka melakukan kegiatan usahanya, yaitu misalnya sesimpel kayak membuat bisnis yang nanti hasilnya itu bisa dibagikan kepada umat, misalnya begitu ya. Nah itu juga, ada gitu ya, meskipun sifatnya ada yang sukarela maupun yang sifatnya profitable, tapi kalau yang kita sampaikan di sini sifatnya profitable. Memang untuk mendapatkan laba atau keuntungan, itu ya. Next. Ini kemudian tentunya ada unsur-unsurnya ya untuk perusahaan. Ada kepentingan bersama, sama-sama punya kepentingan untuk mendapatkan laba. Ada kehendak bersama, ada keinginan sama-sama nih untuk membuat growth atau
memperbaiki, ada kenaikan laba gitu ya, ada tujuan bersama gitu ya, ada kerjasama antara 4 unsur tadi. Jadi punya kepentingan bersama, kehendak bersama, punya tujuan, intinya punya visi misi yang sama nih untuk tata kelola perusahaan. Nah, jenis-jenis perkumpulan ini tentu bisa dilihat juga ada yang diadakan oleh kekuasaan umum gitu ya, ada yang sifatnya perkumpulan, ada yang perkumpulan yang diperkenankan atau untuk satu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang. Misalnya, tentu segala sesuatu itu nggak boleh bertentangan, jadi nggak boleh bikin perkumpulan, ahli hisab Indonesia, misalkan tuh dalam arti, himpunan, para, sesuatu yang sifatnya melanggar hukum lah gitu ya, yang tidak boleh misalkan apakah itu perjudian dan lain sebagainya yang sifatnya tidak dilegalkan gitu ya. Tetapi tentu semua perkumpulan, semua perusahaan itu kegiatan usahanya tidak boleh merupakan perbuatan melawan hukum. Jadi semuanya harus merupakan perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum atau undang-undang yang berlaku. Itu ya, next. Nah, ini ada persekutuan itu tadi, ada persekutuan perdata, ada persekutuan firma, ada persekutuan komanditer, begitu ya. Nah, tentu ini juga bisa dilihat oleh teman-teman gitu ya. Oke, next. Next. Mas Holik, bisa di next. Next. Udah habis. Oke, ini berarti slide ini belum ada slide terakhirnya ya, nanti diperbaiki. Oke, itu untuk materi 4, 5, dan 6. Tadi kita belajar mengenai sejarah hukum dagang, subjeknya, dan hukum perusahaan. Nah, sampai sini ada pertanyaan mengenai 3 materi yang sudah kita bahas secara detail. Silahkan. Nah, ini saya suka bingung nih kalau nggak ada pertanyaan nih. Benar-benar mengerti atau masih belum mengerti begitu? Oke, silakan apabila ada pertanyaan. Oke, mungkin jika belum ada pertanyaan bisa langsung open cam ya. Kita bisa screenshot sama-sama kehadiran dan silahkan isi daftar hadir di WhatsApp. Nanti mungkin tunggu pengumuman berikutnya saja untuk tugas dan lain sebagainya. Oke, silakan open cam semuanya. Mas Holik, please take a picture ya. Ya. 1, 2, 3. Sudah? Udah. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Saya mohon maaf apabila dalam menjelaskan terlalu cepat gitu ya, atau ada hal-hal yang masih belum difahami. Saya berharap setelah 2 minggu ke depan, setelah selesai saya melaksanakan ibadah umroh, kita bisa mengadakan extended time class gitu ya, kelas tambahan bertemu secara offline supaya benar-benar saya memastikan bahwa apa yang sudah saya sampaikan betul-betul bisa diterima oleh teman-teman dan silahkan untuk membaca ulang slide-slide yang sudah saya kirimkan karena saya rasa slide-slide yang saya kirimkan mudah untuk dibaca dan mudah untuk dipahami sehingga teman-teman bahkan bisa juga membaca di handphone at any time mungkin di perjalanan atau seperti apa bisa sambil baca materi saya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Tentu mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai bertemu kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu.